Saya lebih suka makan roti perjamuan daripada nastar atau kastengel. Maka dari itu, saya sering bikin untuk keluarga. Ketika saya mengunggah roti itu ke media sosial, ada yang berkomentar. Katanya nggak boleh loh bikin roti perjamuan di rumah sendiri. Tapi ditanya alasannya, nggak tahu. Ada yang menyanggah, boleh-boleh saja. Adakah alasan yang alkitabiah, Pak Pendeta, tentang kasus tersebut? Silakan, Pendeta. Baiklah, terima kasih. Selamat malam Ibu Elia Murianti. Ini suatu kesukaan yang suatu keunikan ini ya, bahwa daripada makan biskuit-biskuit itu, daripada makan nastar dan banyak kue-kue yang lain, kastengel dan lain-lain sebagainya, kue keju dan lain, Ibu Elia Murianti lebih senang untuk makan kue yang mirip seperti roti perjamuan. Jadi mungkin waktu dibuat itu bukan roti perjamuan karena bukan dipakai untuk perjamuan, tetapi kue atau roti yang mirip atau yang menggunakan adonan yang sama dengan kalau orang membuat roti perjamuan. Di dalam Alkitab ada sedikit petunjuk tentang bagaimana seharusnya roti perjamuan itu. Kita baca di dalam Matius pasal yang ke-26, ayat yang ke-17. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, "Di mana engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Jadi pada waktu mereka mengadakan perjamuan pada malam hari itu, maka roti yang dimakan, yang dipecah-pecahkan oleh Tuhan Yesus lalu dibagikan kepada murid-muridnya adalah roti yang tidak beragi. Ya. Mengapa ini roti yang tidak beragi? Ada petunjuk di dalam Alkitab. Kalau kita baca di dalam 1 Korintus pasal yang ke-5, istilah ragi ini, 1 Korintus pasal yang ke-5, kita baca ayat yang ke-8. Oke, kita baca ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. 1 Korintus pasal yang ke-5, ayat 7 dan 8. "Buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah itu juga telah disembelih, yaitu Kristus. Karena itu, marilah kita berpesta bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran." Jadi ragi menggambarkan keburukan dan kejahatan. Roti yang tidak beragi menggambarkan tubuh Kristus yang suci, menggambarkan kemurnian, menggambarkan kebenaran. Itu yang dikatakan di dalam Alkitab. Sehingga pada waktu kita memakan roti perjamuan, itu adalah roti yang tidak beragi, yang menggambarkan kudusnya, keselamatan dan juru selamat kita. Dia adalah kebenaran, murni, ya. Tidak ada campuran dengan kejahatan dan dosa dan keburukan. Korban yang sempurna. Jadi kepada mereka yang mengikuti perjamuan, roti perjamuan itu adalah roti yang tidak beragi. Sekarang tentang pertanyaan Ibu Murianti, karena kita belum menjawab. Kalau membuat sesuatu yang mengikuti resep yang biasa dibuat untuk perjamuan, ya sangat sederhana sebenarnya resepnya, tidak ada masalah di sana. Tetapi satu hal yang perlu kita berhati-hati adalah, karena kalau kita memakan atau sudah terbiasa
memakan roti yang tidak beragi itu, yang kita tahu setiap kali kita membuatnya, kita tahu ini adalah roti untuk bahan atau resep yang sama untuk roti perjamuan. Satu hal yang perlu diwaspadai adalah jangan sampai pada waktu kita mengikuti upacara perjamuan kudus, maka karena kita sudah terbiasa dengan roti itu, maka makna dari perjamuan kudus itu jangan sampai tidak kita rasakan lagi. Karena suatu hal yang sudah terbiasa, ya. Sehingga pada waktu kita menggenggam roti perjamuan itu dalam acara itu, saya bayangkan kita pegang roti perjamuan itu, kita tahu kita mau memakan sesuatu yang setiap minggu, setiap hari mungkin kita sudah buat itu. Jadi itu yang perlu, jangan sampai kita kehilangan makna untuk membuat sesuatu yang bahannya seperti bahan roti perjamuan, karena kita tidak asingkan itu untuk mengadakan perjamuan, maka itu sah-sah saja, tetapi waspadalah, berhati-hatilah, supaya jangan sampai kehilangan makna perjamuan itu bila mana kita mengikuti acara perjamuan itu sendiri. Terima kasih.